Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Adi Siswoyo. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi, sedang melakukan praktikum lapangan di SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik lapisan bumi. Karakteristik lapisan bumi memiliki sub-sub tertentu, yaitu pertama, struktur lapisan bumi. Nah, struktur lapisan bumi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kerak bumi atau litosfer. Kerak bumi atau litosfer merupakan lapisan paling atas dan merupakan lapisan yang paling tipis. Nah, kerak bumi atau litosfer sendiri dibagi lagi menjadi dua. Ada kerak benua yang memiliki ketebalan 20-70 km dan memiliki batuan yang terdiri dari batuan granit dan basal. Nah, yang kedua itu ada kerak samudra. Kerak samudra itu mempunyai ketebalan 5-10 km. Ini yang terbentuk akibat oleh letusan gunung berapi. Terus yang kedua itu ada mantel bumi. Nah, mantel bumi ini terletak di antara kerak dan inti bumi dengan ketebalan kurang lebih 2.900 km. Jadi mantel bumi ini lebih tebal daripada lapisan kerak bumi atau litosfer. Mantel bumi tersendiri dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada mantel bagian atas. Nah, mantel bagian atas ini merupakan bagian di bawah kerak bumi dengan ketebalan 400 km. Sedang mantel pada umumnya padat tetapi mengandung banyak minyak. Artinya mantel bagian atas ini memiliki unsur yang padat tetapi mengandung banyak minyak. Nah, yang kedua itu ada mantel bagian tengah. Nah, karakteristik dari mantel bagian tengah ini adalah bersifat semi solid. Terus ada lagi mantel dengan bagian dalam. Nah, mantel bagian dalam ini merupakan mantel yang paling tebal dan dengan ketebalan sekitar 2.550 km. Sehingga memiliki sifat padat dengan suhu kurang lebih 1.500 sampai 3.000 derajat Celcius. Lanjut ke struktur lapisan inti buminya. Inti bumi ini memiliki dua sub. Yang pertama itu inti bumi bagian luar. Nah, inti bumi ini pada bagian luar merupakan salah satu bagian dalam bumi yang melapisi inti bumi bagian dalam dengan ketebalan 2.250 km dan kedalamannya antara 2.900 sampai 4.980 km dengan suhu 3.900 derajat Celcius. Terus yang inti bumi bagian dalamnya itu bagian bumi yang paling dalam dengan ketebalan 1.200 km dan memiliki kandungan besi dan nikel yang berbentuk padat dengan suhu 4.800 derajat Celcius. Terus next. Nah, di sini tadi kan membahas struktur lapisan bumi. Sekarang lanjut ke gerakan lapisan bumi. Gerakan lapisan bumi ini terjadi pada kerak dan bagian mantel yang relatif padat membentuk lapisan litosfer karena konveksi pada mantel bagian atas dan tengah litosfer dipecah menjadi lempeng tektonik yang bergerak. Nah, lempeng ini bergerak karena arus konveksi. Jadi kita ibaratkan lapisan litosfer itu merupakan bagian, kita ibaratkan kertas. Nah, sedangkan arus konveksi tersebut kita ibaratkan air. Jadi kita mengambang oleh air tersebut. Kita bergerak oleh arus konveksi. Nah, litosfer terpecah menjadi 12 lempeng. Lempeng tersebut bergerak secara mendatar. Nah, akibatnya arah pergeseran lempeng yang tidak sama terjadi 3 jenis batas pertemuan antara lempeng, yaitu divergen, itu saling menjauhi, dan konvergen, saling mendekat atau bertubrukan, dan transform, yaitu saling bersisipan. Nah, yang pertama itu ada lempeng saling menjauh atau divergen. Pembentukan tanggul dasar samudra di sepanjang tempat perenggangan antara lempeng diakibatkan proses vulkanisme yang bertubrukan sepanjang celah. Jadi
divergen ini saling menjauh. Akibat saling menjauh, maka di tengah-tengah yang menjadi tumpuhan itu memecah. Nah, akibatnya memunculkan gunung api atau pembentukan vulkanisme. Nah, perenggangan lempeng akan disertai pertumbukan kedua tepi lempeng tersebut dengan lempeng di sisi luarnya, sehingga muncul aktivitas gempa. Jadi yang melebar ke kirinya itu bertuburkan lagi dengan lempeng-lempeng yang lain, sehingga akibat tuburukan tersebut terjadinya gempa. Terus yang kedua itu ada dua lempeng saling bertemu atau konvergen. Ini berbeda dengan tadi divergen. Ini konvergen mah saling bertuburkan atau saling bertemu. Nah, lempeng samudra menunjukkan ke bawah lempeng benua, sedangkan lempeng benua itu mengalami naik. Artinya lempeng samudra itu lebih berat dibanding lempeng benua. Ini dikarenakan lempeng samudra itu memiliki kandungan silisium magnesium atau sima. Nah, sedangkan lempeng samudra itu memiliki silisium aluminium. Jadi lempeng samudra itu lebih berat dibanding lempeng benua. Sehingga lempeng samudra itu akan menunjam ke bawah dan lempeng benua itu akan naik ke atas. Terus ini merupakan daerah hipocenter, gempa dangkal dan gempa dalam. Jadi biasanya konvergen ini bisa menimbulkan gempa bumi baik dangkal maupun dalam. Terus di sini juga ada terjadinya aktivitas vulkanisme. Jadi akibat dari tumbukan tersebut, maka akan muncullah punggung-punggung gunung-gunung yang di daerah perbatasan, yang daerah-daerah dekat pantai tersebut. Terus ada pembekakan tepi lempeng benua merupakan deretan pegunungan. Jadi kan udah jelas tadi dijelaskan bahwa akibat dari tumbukan tersebut akan muncul gunung api. Terus di sini ada terbentuknya palung laut. Nah, palung laut tersendiri merupakan daerah dasar laut yang sangat dalam. Ini dikarenakan tempat pertemuan antara dua lempeng tersebut yang dinamakan itu palung laut. Terus yang ketiga ini ada dua lempeng saling berpapasan atau transform. Nah, transform tersendiri yaitu saling berpapasan. Berbeda dengan yang kedua tadi. Terdapat aktivitas vulkanik yang lemah disertai gempa yang tidak kuat. Gejala pergeseran tampak pada tanggul dasar samudra yang tidak berhubungan tetapi terputus-putus. Jadi akibat dari transform ini sering terjadi gempa, namun gempanya tidak kuat. Terus terdapat singkapan kerak bumi dikarenakan suatu wilayah terkikis oleh air dan sungai. Di dalam singkapan kerak tampak lapisan kerak bumi bergelombang naik dan turun. Bagian yang turun dinamakan sinklin, sedangkan daerah yang terangkat namanya antiklin. Jadi daerah kita ibaratkan daerah-daerah yang cekungan atau daerah